Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinty Alia Rizkyananda dengan NIM 221093321. Hari ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai modul-modul yang terdapat pada Praktikum Perencanaan Teknik Industri. Modul pertama, yaitu perencanaan proses. Perencanaan proses bertujuan untuk merancang alur produksi yang secara sistematis, meliputi pembuatan struktur produk, part list, assembly chart, gambar teknik, routing sheet, hingga operation process chart atau OPC. Yang pertama yaitu struktur produk. Struktur produk merupakan hierarki komponen pembentuk produk yang mencakup daftar material, part, dan subrakitan beserta level dan kuantitasnya. Teknik pembuatan struktur produk ada dua, yaitu explosion dan implosion. Explosion sendiri menjabarkan produk akhir menjadi komponen penyusun, sedangkan implosion menyusun komponen awal menjadi produk akhir biasanya untuk pelacakan komponen. Yang kedua yaitu part list. Part list merupakan tabel informasi bill of material yang memuat spesifikasi detail komponen penyusun produk. Tabel ini mencakup identitas komponen seperti nama, jumlah, jenis material, serta kategori sumber pengadaannya. Kategori sumber pengadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu bought item dan manufacturing item. Bought item sendiri merupakan komponen yang dibeli jadi dari pihak luar karena memerlukan ketelitian tinggi atau standar internasional, seperti baut dan muar. Lalu untuk manufacturing item sendiri merupakan komponen yang diproduksi atau dibuat sendiri melalui proses permesinan dan tidak terikat standar internasional, seperti cup triplex dan muffler. Lalu yang ketiga ada assembly chart, merupakan diagram visual yang menggambarkan urutan perakitan komponen menjadi produk jadi. Produk PT ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan keterkaitan antara komponen serta aliran proses penggabungan material secara sistematis. Beda dari assembly chart dan struktur produk, ialah assembly chart tidak memiliki level, sedangkan struktur produk memiliki levelnya. Lalu assembly chart terbagi menjadi sub-assembly dan assembly. Lalu yang keempat ada gambar teknik. Gambar teknik berfungsi sebagai bahasa komunikasi universal untuk menyampaikan ide konstruksi secara visual dan presisi. Dokumen ini mengacu pada produksi yang memuat informasi dimensi, material, dan spesifikasi agar produk dapat dibuat seragam sesuai rencana. Lalu yang kelima ada routing sheet. Routing sheet adalah dokumen perencanaan proses yang merinci langkah-langkah operasi, mesin yang digunakan, serta estimasi waktu untuk memproduksi sebuah komponen. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi urutan kerja yang paling efisien dari lantai produksi. Dan yang keenam, atau yang terakhir pada modul 1, yaitu adalah OPC atau Operation Process Chart, yang merupakan peta kerja yang menggambarkan urutan kronologis seluruh operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan baku hingga menjadi produk jadi. Peta ini memvisualisasikan tata waktu dan langkah kerja secara terstruktur sebagai dasar utama perbaikan sistem produksi. Lalu pada modul kedua yaitu perencanaan stasiun kerja. Perencanaan stasiun kerja bertujuan untuk merancang ulang area produksi dengan menerapkan prinsip studi gerakan dan ergonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, aman, dan nyaman bagi operator untuk meningkatkan produktivitas. Stasiun kerja sendiri merupakan area atau lokasi spesifik di mana aktivitas produksi dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau added value. Lalu, terdapat studi gerakan. Analisis gerakan menggunakan metode Gilbert atau Terblick untuk membedakan elemen gerakan efektif dan tidak efektif. Identifikasi masalahnya yaitu untuk ditemukan dominasi gerakan tidak efektif seperti select dan search karena komponen tercampur dalam suatu tempat yang sama. Lalu solusinya yaitu ialah menghilangkan gerakan tersebut agar alur kerja hanya berisi gerakan produktif seperti reach, grabs, and move. Lalu terdapat peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta ini berfungsi untuk memvisualisasikan keseimbangan beban kerja antara kedua tangan operator selama perakitan. Kondisi awalnya ialah terjadi ketidakseimbangan signifikan di mana tangan kiri sering menganggur atau delay dan hanya menahan atau hold. Lalu perbaikannya ialah menyeimbangkan gerakan kedua tangan untuk mengurangi kelelahan dan waktu siklus. Lalu ialah stasiun kerja baru. Perancangan ulang fasilitas fisik berdasarkan data antropometri dan penggunaan alat bantu. Perancangan stasiun kerja baru ini mempertimbangkan keergonomisan dari stasiun kerja tersebut, seperti jangkauan tangan dengan persentil 50 agar meja dan kursi tersebut nyaman. Lalu adalah alat bantu yang berbentuk seperti wadah komponen bersekat untuk menghilangkan waktu memilih pada komponen tersebut. Lalu ada performansi kinerja stasiun kerja awal dan stasiun kerja baru. Analisis performansi kinerja merupakan tahap evaluasi komparatif antara stasiun kerja awal dengan stasiun kerja baru. Tujuannya adalah untuk memvalidasi efektivitas perencanaan ulang berdasarkan prinsip ekonomi, gerakan, dan ergonomi. Berikut merupakan contoh stasiun kerja.
lalu elemen kerja, serta performansi. Selanjutnya, pada modul 3 yaitu pembakuan sistem kerja. Pembakuan sistem kerja berfokus pada persiapan, pembuatan alur kerja, dan pengukuran waktu perakitan. Yang pertama ialah presence diagram, yang merupakan teknik dalam penjadwalan proyek yang termasuk ke dalam network planning atau rencana jaringan kerja. Teknik ini menggambarkan kegiatan proyek dengan informasi rinci seperti waktu mulai, durasi, waktu selesai, dan total flow. Hubungan antar kegiatan ditunjukkan dengan anak panah yang merepresentasikan constraint. Setiap constraint hanya dapat menghubungkan dua node. Lalu terdapat kurva belajar yang merupakan konsep yang menggambarkan adanya peningkatan produktivitas seorang pekerja ketika ia melakukan tugas yang sama secara berulang. Peningkatan ini terjadi karena pekerja beradaptasi dan mendapatkan lebih banyak pengalaman seiring berjalannya waktu. Lalu yaitu uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan cukup untuk digunakan sebagai bahan dari suatu penelitian tersebut. Dengan rumus uji kecukupan data seperti gambar berikut. Uji keseragaman data merupakan pengujian yang berguna untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari suatu sistem yang sama. Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan untuk melakukan uji keseragaman data. Setelah itu terdapat pembakuan waktu. Pembakuan waktu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dengan kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu tugas. Tahapan-tahapan dari pembakuan waktu tersebut ialah terdapat waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Berikut merupakan contoh dari precedence diagram, kurva belajar, dan uji keseragaman. Lalu modul 4 yaitu estimasi biaya produksi. Estimasi biaya meliputi komponen biaya, klasifikasi biaya, biaya penyusutan, biaya tetap, dan biaya variabel, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, harga jual, break-even point, dan laba rugi. Yang pertama yaitu komponen biaya. Komponen biaya sangat diperlukan agar dapat memaksimalkan pendapatan untuk setiap tahun atau setiap bulannya. Berikut merupakan beberapa hal yang mempengaruhi komponen biaya. Yang pertama ada identifikasi biaya, yang kedua ada perhitungan dan pengelolaan pemberian upah, yang ketiga ada imbalan atau tunjangan. Lalu ada klasifikasi biaya. Klasifikasi atau penggolongan biaya berdasarkan produksi yakni terdiri dari bahan baku atau material, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Ketiga komponen ini menunjukkan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses pembuatan produk. Tujuannya ialah untuk mempermudah pengendalian, perhitungan harga pokok produksi, dan keputusan manajemen. Klasifikasi biaya dapat dibagi menjadi biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, dan biaya reparasi. Lalu terdapat penyusutan merupakan pengalokasian penurunan nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaat akibat dari pemakaian waktu dan kerusakan fisik. Tujuan dari penyusutan ialah untuk membantu perusahaan dalam mencerminkan penurunan nilai aset yang lebih sistematis dalam laporan keuangan. Lalu ialah fixed cost dan variable cost. Fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang totalnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi dalam batas tertentu. Namun jika dihitung per unit, biaya akan berfluktuasi sesuai dengan jumlah output. Jumlah output. Variable cost atau biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan output yang dihasilkan. Lalu terdapat biaya penjualan. Biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk operasi pemasaran dengan tujuan untuk memasarkan produksinya, yang dimulai dari perencanaan penjualan hingga memperoleh pembeli disebut dengan biaya penjualan. Lalu terdapat HPP, HPP, dan harga jual. HPP merupakan total biaya yang timbul selama proses produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu HPP sendiri merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa hingga siap dijual pada konsumen. Lalu harga jual merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari kepemilikan atau penggunaan suatu produk maupun jasa. Lalu terdapat BIP atau break-even point atau titik impas yang merupakan kondisi yang terjadi jika suatu perusahaan tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Lalu yang terakhir merupakan laba rugi, yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya dalam proses produksi. Lalu model kelima yaitu peramalan produksi. Peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa masa depan dengan menggunakan data historis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Tahap pertama yaitu agregasi. Konsep agregasi yaitu dengan menggabungkan permintaan berbagai jenis produk menjadi satu satuan terukur, biasanya ke dalam mata uang atau rupiah, untuk memudahkan perencanaan kapasitas jangka menengah, dengan tujuan untuk menstabilkan perencanaan produksi, persediaan, dan tenaga kerja secara menyeluruh sebelum masuk ke dalam detail produk. Rumus agregasi sendiri ialah demand dikali dengan laba per unit. Lalu pola data permintaan. Pola data merupakan karakteristik spesifik dari pergerakan nilai data historis yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Analisis terhadap pola ini berfungsi sebagai penentu utama dalam pemilihan model peramalan yang paling relevan agar hasil prediksi menjadi akurat dan dapat diandalkan. Dapat 4 pola data permintaan yang pertama ada horizontal, ada siklus, ada musiman, dan tren.
Lalu peramalan permintaan dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti contohnya yang pertama yaitu regresi linear. Metode ini untuk meramalkan data yang memiliki pola perubahan konstan membentuk garis lurus, baik meningkat ataupun menurun stabil seiring waktu. Dengan rumusnya yaitu A ditambah B kali T. Lalu itu metode kuadratis, yaitu metode untuk memodelkan pola data non-linear yang membentuk kurva parabola atau lengkung, di mana data mengalami percepatan atau perlambatan tren, dengan rumus yaitu A tambah B kali T tambah C kali T kuadrat. Lalu ada tren eksponensial, digunakan untuk data yang menunjukkan kenaikan atau penurunan secara drastis dan cepat, sehingga polanya melengkung tajam atau tidak linear dengan rumus A dikali E dikali pangkat B kali T. Lalu ada tren siklis yang merupakan metode untuk memprediksi pola data yang bergelombang dan berulang dalam jangka waktu panjang yang biasanya dipengaruhi fluktuasi ekonomi ataupun pasar. Lalu dicari nilai kesalahan. Nilai kesalahan sendiri dapat terbagi menjadi 5, yaitu MFA, MSE, MAP, SSE, dan MAD. Lalu, metode peramalan terpilih. Pemilihan metode terbaik ditentukan dengan membandingkan nilai kesalahan atau error dari setiap model yang telah diuji. Metode yang memiliki frekuensi atau nilai error terendah pada mayoritas parameter pengujian ditetapkan sebagai metode yang paling valid dan akurat. Selanjutnya ialah disagregasi merupakan proses untuk menerjemahkan total rencana produksi yang agregat menjadi rencana produksi untuk setiap jenis produk dalam periode tertentu. Disagregasi dilakukan dengan cara membagi total output rencana agregat sesuai dengan presentasi masing-masing produk. Lalu modul 6 minggu 1 yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan proses penentuan apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, kapan diproduksi, dan dengan sumber daya apa agar permintaan dapat terpenuhi secara efisien dengan biaya minimum. Lalu yang pertama ada biaya produksi manufaktur. Biaya produksi manufaktur merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi dalam proses manufaktur. Komponen utamanya yaitu ialah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya produksi manufaktur dihitung cost of regular time, cost of overtime, cost of hiring, carrying cost of subcontract, dan stock out cost. Lalu, ada perencanaan agregat yang terbagi menjadi 3 strategi. Yang pertama ada level strategi, produksi dan tenaga kerja konstan untuk setiap periodenya. Terdapat biaya penyimpanan. Lalu untuk C strategi, produksi dan tenaga kerja fleksibel mengikuti demand. Terdapat biaya hiring dan firing karena tenaga kerjanya fleksibel. Lalu mix strategi merupakan kombinasi dari level dan C strategi. Setelah strategi-strategi tersebut didapatkan, dihitung total biaya dengan menjumlahkan semua biaya yang terdapat seperti cost of regular time, cost overtime, dan lain-lainnya. Lalu tahap selanjutnya ialah jadwal induk produksi atau MPS, merupakan rencana produksi jangka pendek yang digunakan untuk menentukan jenis produk yang diproduksi, jumlah produksi, dan waktu produksi per periode. MPS berfungsi sebagai acuan dalam MRP dan CRP. Dalam MPS, nantinya akan dilakukan perhitungan total produksi dan produksi dalam bentuk unit yang rumusnya dapat dilihat pada layar. Lalu ada perencanaan kebutuhan kapasitas menggunakan metode RCCP atau Rocket Capacity Planning yang digunakan untuk mengevaluasi apakah kapasitas tersebut mampu memenuhi MPS. Metode-metode dalam RCCP yaitu ada CPOF, yaitu estimasi kapasitas secara global berdasarkan proporsi beban kerja tiap stasiun kerja. Lalu ada BOLA atau Bill of Labor Approach, fokusnya pada kebutuhan tenaga kerja dan menggunakan waktu baku setiap stasiun kerja. Lalu ada perencanaan produksi pada modul 6 minggu 2. Yang pertama ada MRP. MRP merupakan metode perencanaan kebutuhan material yang bertujuan menentukan apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan kapan harus dipesan atau diproduksi berdasarkan MPS. Tujuan dari MRP yaitu untuk menjamin ketersediaan material, menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan, penyelarasan kebutuhan material dengan jadwal produksi. Tahapan dari MRP ada 4. Yang pertama ialah netting, yaitu proses menghitung kebutuhan bersih dengan mengurangkan permintaan total dari persediaan dan pesanan yang tersedia. Lalu dalam netting terdapat GR atau Gross Requirement yang merupakan kebutuhan kotor material, lalu terdapat POH atau Project on Hand yang merupakan jumlah ketersediaan yang tersedia pada awal atau akhir periode setelah memperhitungkan kebutuhan dan penerimaan. Lalu ada NR atau Net Requirement yang merupakan kebutuhan bersih setelah kebutuhan kotor dikurangi dengan persediaan dan penerimaan terjadwal dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada schedule receipt atau jumlah pesanan yang sudah dijadwalkan akan diterima. Tahapan kedua yaitu loading atau proses penentuan ukuran pesanan. Metode loading yang digunakan ya adalah EOQ, POQ, FOQ, LFL, FPR, LTC, LUC, EPP, PPB, silver mill, dan AWW. Lalu tahapan ketiga yaitu offsetting, yaitu untuk menentukan periode pemesanan yang tepat agar kebutuhan bersih dapat dipenuhi sesuai jadwal. Tahap offsetting dapat dilihat pada tabel MRP pada bagian plan order release.
Lalu tahapan terakhir yaitu exploding, digunakan untuk menurunkan kebutuhan material dari item tingkat atas ke komponen-komponen yang berada pada level di bawahnya dalam struktur produk. Lalu terdapat CRP. CRP merupakan perencanaan kapasitas untuk memastikan stasiun kerja mampu memenuhi beban produksi dari MRP. Dengan input plan order release berbiaya minimum dan perhitungan waktu setup serta waktu kerja tiap periode. Dengan perhitungan kapasitas yaitu waktu setup ditambah waktu kerja. Lalu terdapat scheduling. Scheduling merupakan tahap operasional yang menentukan urutan dan waktu pengerjaan job pada mesin atau stasiun kerja agar rencana produksi dapat dilaksanakan secara efisien. Algoritma CDS yaitu teknik penentuan urutan pekerjaan untuk sistem flow shop dengan jumlah mesin lebih dari dua. Metode ini membentuk dua mesin virtual berdasarkan akumulasi waktu proses, lalu menjalankan aturan Johnson pada tiap iterasi K. Lalu model terakhir yaitu model 7 perencanaan lintasan perakitan. Line balancing adalah penugasan pekerjaan pada lintasan produksi agar waktu tiap stasiun tidak melebihi waktu siklus dan waktu menganggur minimum. Terdapat tiga kriteria dalam lintasan perakitan. Yang pertama itu line efisiensi dengan rumus sebagai berikut, balance delay dengan rumus sebagai berikut, dan smoothness index dengan rumus sebagai berikut. Lalu terdapat batasan dan target. Batasan lintasan perakitan merupakan aturan yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu lintasan produksi agar proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Contohnya batasannya itu yaitu SK-min, lalu mengikuti precedence diagram, dan tidak boleh melebihi nilai CT-nya. Lalu target lintasan perakitan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan lintasan produksi, dengan target yaitu LE mendekati 100%, BD dan SI mendekati 0. Penentuan SK. CT merupakan waktu maksimal yang diperoleh untuk menyelesaikan pekerjaan di setiap SK, dan Kamin merupakan jumlah minimum stasiun kerja, dan rumus untuk CT dan Kamin dapat dilihat pada layar. Lalu untuk metode line balancing sendiri yang digunakan pada praktikum kali ini ialah ada 5. Yang pertama ada LCR atau Large Candidate Rule, yang kedua ada RPW atau Rank Positional Weak, lalu yang ketiga ada Kilbridge, yang keempat ada Mudiang, dan yang kelima ada optimasi menggunakan software Lingo. Lalu kapasitas produksi. Kapasitas produksi biasanya diukur dengan jumlah output yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu dengan rumus kapasitas tersedia dibagi dengan STMax. Lalu kriteria pemilihan lintasan. Yang pertama yaitu nilai line efisiensi yang mendekati 100%, yang kedua nilai balance delay atau BD yang mendekati 0, lalu nilai smoothness index atau SI yang mendekati 0. Sekian penjelasan saya mengenai modul-modul pada praktikum Perencanaan Teknik Industri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.